untuk semuanya, apa kabar hari ini? Balik lagi sama Dina Putri, sekarang kita lagi di Rujuk Mobile Podcast. Dan pagi ini Dina udah ada di Cafe Famous milik PLN Cikarang. Ngapain sih Dina di sini? Nah, Dina denger nih katanya soal stimulus listrik yang ternyata diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Kira-kira benar nggak ya? Kita langsung tanya aja sama langsung kita yang dua ini, bukan satu ini karena ada dua. Ya. Oke, sebelumnya selamat pagi Bang Rendra. Selamat pagi Teh Dinda. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Boleh nanti kenalan dulu ya. Saya mau sapa yang satunya dulu. Takut marah kalau nggak disapa. Selamat pagi Bang Ihsan. Pagi. Bang Ihsan sehat? Waalaikumsalam. Saya lupa. Sehat. Bang Ihsan sehat? Alhamdulillah. Boleh mungkin ini sebelum kita lanjut ngobrol dan perkenalan biar lebih jelas kan ngomongnya. Karena kebetulan dari Kabupaten Bekasi juga status levelnya sudah turun ke level 1. Alhamdulillah nih. Udah pada vaksin kan? Sudah. Boleh mungkin kita lepas dulu maskernya. Karena kebetulan kita juga berjarak nih teman-teman, ya. Alhamdulillah tuh, ganteng-ganteng kelihatan, ya. Luar biasa. Boleh, Bang Rendra, sapa-sapa ulang dong, sahabat rujuk semuanya dengan Bang Rendra sebagai apa di PLN Cikarang ini. Oke. Halo sahabat rujuk semua di Bekasi, salam kenal, saya Rendra, selaku manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Irsan di bagian K3E di PLN K3 Cikarang. Waduh, luar biasa ya. Dua-duanya udah pada rapi pakai sarung, pada mau kemana sih? Nggak mau sholat jemaah di sini kan ya? Oke, mungkin pertama saya mau nanya dulu sama Bang Rendra nih, kita langsung ngobrol to the point aja soal informasi yang Dinda terima katanya stimulus ini diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Itu benar nggak sih? Betul sekali. Stimulus ini awal mulanya itu dimulai tahun 2020 ya. 2020 kemudian diperpanjang 2021. Oke. Nah, akhirnya sama pemerintah diperpanjang sampai di bulan Desember. Akhir tahun ini stimulus. Oh, tadinya sebelumnya mungkin setengah tahun kali ya? Iya, Percobaan. percobaan. Ternyata pandeminya sepanjang. Dan masih lumayan banyak yang terdampak. Dan ini berarti memang program dari pemerintah, bukan istilahnya pengajuan dari PLN kah? Karena mungkin banyak komplainan atau banyak kita belum bisa bayar listrik total nih karena ada yang dipecat, ada yang dirumahkan, ada yang seperti itu. Mungkin ada inputan dari PLN ke pemerintah atau memang sudah ide dari pemerintah itu sendiri? Iya, betul. Karena memang ini sudah berasal dari pemerintah ya untuk stimulus ini, dan kami selaku PLN menjalankan perintah tersebut dari pemerintah, sehingga masyarakat khususnya pelanggan PLN bisa lebih terbantu untuk permasalahan pembayaran listrik. Oh begitu. Tapi misalkan sebelumnya ada restruk atau stimulus ini memang sudah berjalan dari awal ya? Iya. Itu memang sudah kebijakan pemerintah. Nah maksud Dinda sendiri ini pernah nggak sih nemuin permasalahan yang sama atau itu aja, taruhlah misalkan seperti pembayaran tunggakan seperti itu, pembayaran yang menunggak dari masyarakat itu sendiri? Iya, tentunya permasalahan itu ada ya, tetapi kita mencoba di PLN untuk bisa berkoordinasi dengan pelanggan. Selanjutnya kita selalu melakukan sosialisasi, edukasi bahwasanya pembayaran listrik itu sebelum tanggal 20. Oke. Dengan adanya stimulus ini dari berdasarkan mungkin data-data yang Pak Rendra punya dan juga Pak atau Bang nih? Bang aja. Bang ya, makasih ya. Dengan data-data yang Pak Rendra punya mungkin di office atau di teman-teman pernah mulai menurun nggak? Maksudnya kayak yang tadi saya bilang menunggakkan karena kan awalnya orang harus bayar full. Tiba-tiba dihantam pandemi ada yang tidak bekerja atau seperti itu. Ini efektif nggak? Cukup efektif nggak menekan angka penunggakan itu sendiri mungkin lebih tepatnya ya? Iya, alhamdulillah sangat-sangat efektif ya. Karena pelanggan yang tadinya terbantu, kemudian kita informasikan dan edukasi bahwasanya nantinya stimulus untuk daya 450 itu adalah 50% ya. Jadi tentunya itu sangat-sangat membantu sekali, dan jumlah penunggak pun setiap bulannya semakin menurun. Alhamdulillah. Berarti masih tetap lah ya berjalan sampai dengan akhir Desember ini. Akan ada kemungkinan diperpanjang lagi nggak kira-kira?
Ya tentunya kami mengikuti apa yang sudah diregulasikan oleh pemerintah. Oke, tapi kalau misalkan dari masyarakat sendiri udah diputar masuk belum? Terima kasih PLN, Iya. kita dapat subsidi nih. Seperti itu kan biasanya kalau masyarakat yang diskon-diskon seneng banget nih. Iya, betul. Nah, maksudnya ada nggak sih mungkin di sosmednya PLN atau di yang lain lah, jejaring sosial yang lain? Ya, ya harapannya sih masyarakat tetap ada ya stimulus ya, seperti itu. Tetapi ini sangat bertolak belakang dengan instansi yang lainnya karena akan berpengaruh pada pendapatan mereka seperti itu. Oh iya benar. Berarti harapannya tetap ada karena ini adalah kebijakan yang lumayan ya buat Iya, masyarakat. lumayan membantu. Solusi. Salah satu solusi. Tapi juga berdampak nanti kalau Iya. misalkan diperpanjang terus. Iya. Ya berdampak sama gajinya pemerintah. Kayak bercanda. Oke, kayak itu Bang Rendra kita break dulu sejenak. Nanti kita bahas soal kayaknya lagi ada promo juga nih di PLN ini. Promo apa itu? So, jangan kemana-mana. Kalau rujuk semuanya tetap stay di Rujuk Mobile. Oke, balik lagi di Rujuk Mobile sama Dinda Putri dan juga Bang Rendra serta Bang Irsan dari PLN Cikarang. Nah, kalau tadi Dinda udah nanya sama Bang Rendra nih, sambil Bang Rendra ulas-ulas soal data, kita bakal nanya dulu sama Bang Irsan terkait K3L. K3L apa sih? Langsung aja kita tanya sama suhunya. Suhu. Halo Bang Irsan. Ya. Kita ngebahas lagi ulang nih. Sebenarnya udah pernah dibahas sebelumnya kan? Iya. Sebelumnya. Cuman mungkin ada juga masyarakat yang belum lihat podcast atau mungkin baru tahu informasinya kalau K3L itu sendiri panjangnya apa tuh? Nah, oke. Kalau K3L itu sendiri kepanjangannya keselamatan, kita harus selamat dulu, kemudian dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Oke. Jadi selamat dan sehat saat bekerja, tentu juga aman bagi lingkungan. Jadi tidak mencemari lingkungan. sebenarnya Bang Irsan ini tim PLN apa Menteri Lingkungan Hidup? Ya, disambil mungkin. Sambil Sambil agen pemerintah. bahaya ya, sambilannya bahaya loh Menteri. Bang Irsan, Iya. kalau ngomongin soal K3L kayaknya nggak habis-habis nih, apalagi di masyarakat yang mungkin masih awam banget kan, yang kayak peduli soal listrik masih jauh lah, nggak usah jauh-jauh ya, kabel colokan di rumah tuh dipaksa sampai full, bener-bener full kan, maksudnya padahal yang Dina tahu juga kalau bisa dikasih space lah beberapa yang kosong untuk jadi keamanan, kayak gitu bener nggak sih Bang Irsan? Ya, betul. Jadi tentu kita tahu sendiri kalau listrik itu banyak manfaatnya ya, jadi tapi juga ada juga bahayanya juga kan. Pertama bahayanya kesetrum yang jelas kan, kesetrum. Dan kalau udah kesetrum ya bisa berakibat fatal. Dan satu lagi yang sering ada di berita kebakaran akibat korsleting listrik seperti itu. Nah, jadi memang untuk listrik ini juga namanya keselamatan ketenaga listrikan. Jadi kita juga harus peduli terhadap listrik ini. Jadi salah satunya tentu dengan peduli terhadap instalasi listrik. Nah, jadi instalasi listrik ini baiknya itu yang pertama selalu diganti lah, kalau bisa diganti ataupun dicek untuk kabel-kabelnya itu. Maksimal gitu? itu 10 tahun sekali maksimal. Oh gitu? Ya. Kalau nggak diganti kenapa tuh Bang Irsan? Nah, jadi kan tentu kabel itu kan di atas ya itu bisa terkena binatang, tikus ya digigit kadang-kadang kan, ataupun juga memang karena dia kelebihan apa disebutnya itu ya, kelebihan beban, jadi di luar di atas kapasitas itu bisa membuat rusak si kabelnya kayak gitu. Nah, kemudian tadi juga apa terkait stop kontak ya. Nah, stop kontak kalau apalagi beban-beban besar yang dayanya besar ya, wattnya seperti mesin cuci, kemudian yang watt besar itu rice cooker, disatukan dalam satu stop kontak, bisa panas stop kontaknya. Kalau udah panas ya lama kelamaan si kabelnya, si karetnya akan meleleh. Kalau udah meleleh ya bisa terjadi percikan api dan korsleting listrik. Oh, itu dia ya. Jadi, nah untuk mencegah hal itu, ya tadi tentu instalasi listriknya harus memiliki sertifikat layak operasi ya sebelum dipasang. Yang kedua,
Jadi di PLN itu di meteran listrik ada namanya NCB atau pembatas daya. Itu juga sebagai pengaman untuk korsleting listrik jadi padam. Jadi jangan diutak-atik. Oh, kalau ada yang ngotak-atik sendiri gimana tuh dari Bang Ihsan? Ya janganlah. Ya nanti kalau sudah diotak-atik sendiri kan tidak sesuai standarnya lagi. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada kejadian mungkin ya kan nggak bukan jadi rahasia umum juga, maksudnya kayak misalkan MCB yang diotak-atik itu tadi itu sebenarnya bisa kedata nggak sih di PLN sendiri kalau ini kok pemakaiannya nggak wajar ya istilahnya seperti itu, nggak sesuai dengan kapasitas listrik yang dia punya kayak gitu, itu bisa kedata nggak? Ya jadi memang kami kan kalau di PLN juga memantau penggunaan tenaga listriknya, dan memang ada tim pengecekan tadi meteran listrik. Jadi kalau memang diutak-atik ya kita nanti akan periksa. Tapi kalau memang rusak dengan sendirinya segera saja langsung hubungi PLN. Oh, gratis ya? Kalau masyarakat yang pertama itu gratis kan? Karena maksudnya masyarakat bingungnya itu kalau misalnya permasalahan dengan instansi pemerintah lah seperti itu kan. Yang pertama adalah ribet kan, pusing, prosesnya lama dan juga terlalu banyak orang dalamnya katanya gitu kan. Kalau kayak terkait keluhan kemudian gangguan ya nanti di sekretariat nilai, nanti mungkin lebih jelasnya di PLN Mobile sudah ada. Oh, di aplikasi itu ya? Aplikasi itu silakan disampaikan di sana, dan itu pun kan langsung merekod ke tim kami gitu nanti untuk pengecekan, kemudian juga kalau misalkan padam ya di meterannya ataupun juga ada hal-hal yang memang tadi misalkan dianggap ragu-ragu nih ini meterannya gimana ya perasaan gitu kan, perasaan ada bunyi-bunyi apa di meteran, nah misalkannya seperti itu, nah bukan bunyi kehabisan token ya. Baru saya mau ngomong bunyi apa bunyi tanda disampaikan di sana. Gitu. Langsung ke PLN Mobile ya? Iya. Langsung muncul kan? Iya. Badina udah itu juga udah download belum? Udah. Udah bikin dulu. Karena saya biasanya kalau untuk pembayaran PLN sendiri kebetulan lewat marketplace. Nah, seneng juga nih kata tadi ngobrol di belakang sama Bang Rendra, pembayaran atau apapun via marketplace dapat voucher PLN kata gitu. Saya nanti mau tanya ada promo apa makanya gitu. Tapi sebelum kita akhirin segmen pertama sama Bang Ihsan nih. Ya. Ini kan lagi musim nih orang menikah, terus pembangunan rumah. Nah, untuk standarisasi dari jaringan PLN itu sendiri ada nggak sih dari tim PLN-nya sendiri? Jadi memang jaringan PLN kan ada yang memang dipasang di dekat pemukiman ya. Misalkan tiang listrik yang ada kabel udara tegangan menengahnya, kemudian ada gardu listrik ya, itu yang memang dipasang di dekat-dekat pemukiman atau dekat rumah kita ya. Nah jadi kami himbau apabila memang tadi ada kegiatan-kegiatan berdekatan dengan instalasi listrik untuk segera menghubungi PLN ya, terutama yang pernah kejadian tidak sadar itu untuk acara hajatan ya pada saat mendirikan tenda. Sebetulnya jaraknya jauh antara kabel dengan tendanya tersebut. Tapi ketika aktivitas mengangkatnya, nah ini yang jangan sampai lalai ya. Kalau nanti terkena kabel kami ya di saluran udara tegangan menengah, apalagi di 20 kV ya berakibat fatal. Jadi tetap harus memperhatikan jarak aman ya 3 meter jarak aman. 3 meter jarak aman. Tapi kalau memang sangat dekat sekali dihubungi PLN aja untuk kita amankan. Tim PLN bantuin pasang tenda? Boleh bisa. Terus pokoknya bisa didiskusikan lah ya. Iya. Terus apa lagi misalkan ada kegiatan mau meninggikan rumah ya. Misalkan dapat rezeki mau ditinggikan jadi 5 lantai misalkan kan 5 lantai berarti berapa meter itu ya? Bisa 30 meter. Nah, itu kan sangat dekat. Kita kan maksimal 11 meter kan. Jadi bisa kena kan. Nah, kalau memang berdekatan ya segera hubungi PLN. Jadi kabel kami pun nggak berani langsung menyentuh itu gitu kan. Oh iya, timnya aja nggak berani ya? Nggak berani. Tapi biasanya banyak yang berani. Jadi memang jangan sampai tersentuh, apalagi
jangan sampai berdekatan apalagi tersentuh gitu ya. Si Yang kabel penting udara. tetap K3L tadi ya. Betul. Keselamatan nomor 1. Keselamatan nomor Luar satu, biasa. ya. Thank you nih Bang Irsan, di segmen 1 kita nanti aku bakal tanya lagi tentang K3L. Pokoknya seputar kerjaan dari tim Bang Irsan sih. Oke, kalau rujuk semuanya jangan kemana-mana, masih di Rujuk Mobile. Dinda bakal ngebahas yang tadi sesuai perjanjian akan ada promo apa sih dari PLN. So stay tune terus tetap di Rujuk Mobile. Oke, kalau tadi kita bahas soal K3L atau masalah keselamatan, sebenarnya belum habis sih. Kalau ngomongin soal keselamatan masih banyak lagi. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Bang Irsan. Nah, sekarang Dina mau balik lagi ke Bang Rendra soal data. Kira-kira dari PLN itu sendiri, kan ini ada istilahnya stimulus nih, program stimulus dari pemerintah. Dari PLN itu sendiri total sampai saat ini untuk bagian mungkin lebih ke Cikarang aja ya, lebih fokusnya itu kira-kira ada berapa pelanggan yang dapat stimulus dari PLN itu sendiri? Oke, pelanggan Cikarang ini kurang lebih sekitar 998.000. Wah, Iya. itu dapat semua? Enggak, Oh, enggak. pelanggan. Total pelanggan sih. Total pelanggan Kirain segitu. saking banyaknya Cikarang ngasih semua loh. Tanpa dulu kan. Iya, stimulus itu diberikan kepada pelanggan-pelanggan yang bersubsidi. Ya, untuk rumah tangga tentunya daya di 450, daya 900, itu bersubsidi ya. Nah, selanjutnya ada juga yang pelanggan-pelanggan tarif sosial. Oke. Tarif sosial, tarif bisnis, sama tarif industri. Namun di daya sampai 900. Oh. Ya, itu yang dapat stimulus. Seperti itu. Nah, kurang lebih dari total pelanggan 998.000 itu yang dapat stimulus adalah 30% dari total pelanggan Cikarang. Seperti itu. Kira-kira berapa tuh? Kurang lebih sekitar 297.000. Oh, luar biasa ya, lumayan banyak Iya. juga ya. Maksudnya nggak rugi PLN. Iya, kita hanya menjalankan pemerintah. Oh, iya. Tapi ada. Berarti Bang Rendra dipotong dong? Oh, enggak ya? Kan tuh Bang Rendra rahasia perusahaan ya. Oke, kalau itu berarti kurang lebih 30% dari total pelanggan yang ada di Cikarang. Iya. Wah, lumayan gede istilahnya untuk langkah yang lumayan besar kan ini maksudnya karena taruhannya adalah ya perusahaan itu sendiri pastinya kan walaupun milik mungkin negara dijamin dan segala macam tapi kan perlu istilahnya kalau bicara bisnis hitung-hitungan lah seperti itu masa sih segitu banyaknya tapi alhamdulillah kan PLN bisa kasih kebijakan segitu besarnya pelanggan yang dapat. Nah ini ngomong-ngomong soal kalau pelanggan tadi datanya udah promo yang sedang kayaknya tadi kita di belakang nyoba buka aplikasi PLN banyak ya voucher-voucher promo, terus juga promo-promo lainnya. Nah ini yang lagi digencarkan ini salah satunya apa sih Bang Rendra? Oke, terkait promo memang kita dari awal tahun pun sudah banyak sekali promo ya. Nah saat ini yang sedang berlangsung untuk promo di PLN itu adalah promo nyaman kompor induksi. Kompor induksi. Iya, kompor induksi. Kenapa kompor induksi? Karena kita sedang menggerakkan yang namanya adalah electrifying lifestyle. Ya, saat ini kan sedang euforia ya untuk green energy, ramah lingkungan segala macamnya. Nah, ini PLN sudah bundling dengan Tokopedia. Oke. Ya, marketplace kita adalah Tokopedia. Nah, di Tokopedia itu kalau ingin tambah daya dengan promo yang ditawarkan oleh PLN itu, teman-teman atau masyarakat di Cikarang tinggal download PLN Mobile. Setelah itu beli peralatan elektronik, khususnya adalah kompor induksi. Ya, kompor induksi itu bisa dibeli di Tokopedia, nanti mendapatkan voucher promo dari PLN untuk tambah daya. Oke. Tambah dayanya pun nggak tanggung-tanggung, 150.000 untuk tambah daya di satu pasar sampai daya 11.000. Waduh, jadi maksudnya misal Dina nih pengen beli alat elektronik lah atau lebih spesifiknya kompor industri tadi. Iya. Terus klaim vouchernya lah yang dari PLN itu sendiri. Kalau pengen sekalian tambah daya itu langsung istilahnya tunjukin aja voucher itu istilahnya. Klaim di PLN Mobile. Klaim di PLN Mobile. Oke, langsung tambah daya cuma 150.000. Cuma daya 150.000. Emang normalnya berapa kalau boleh tahu kira-kira? Misalnya ada tambah daya dari 1.300 ke 2.200. Iya, betul. Ya.
kurang lebih itu adalah biayanya 1 jutaan. Waduh. Nah, dengan membeli kompor induksi itu masyarakat hanya membayarkan 150.000, langsung klaim vouchernya, langsung bisa tambah daya. Kalau selain kompor induksi berarti elektronik lain juga bisa? Saat ini sedang digerakkan untuk kompor induksi. Oh, biar lebih balik lagi ke ramah lingkungan yang Iya, itu ya. betul. Wah, luar biasa. Jadi PLN ini bukan cuma peduli sama istilahnya listrik masyarakat nih, tentang penerangan dan juga segala macam, tetapi juga tentang lingkungan hidup. Kan sesuai sama Bang Ihsan tadi ya, menteri ya. Menteri Lingkungan Hidup. Iya, menteri lingkungan hidup. Ya. Berarti promo yang lagi dikencangkan adalah itu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ada niatan kedepannya bakalan beli kompor induksi atau pengen coba kompor induksi buat di rumahnya, diganti lah yang lama-lama ya kan. Langsung aja manfaatin promo ini. Sampai kapan promonya? Sampai Desember akhir ini? tahun ini. Iya. Oh, sampai Desember. Kalian bisa klaim voucher langsung di Tokopedia Marketplace yang udah bekerja sama PLN. Nanti kalau kalian mau tambah daya langsung cuma bayar 150.000 aja setelah pembelian dari kompor induksi itu sendiri. Gokil ya. Oh iya, tambahan lagi. Apa tuh? Tidak hanya di Tokopedia saja. Kalau misalnya masyarakat atau pelanggan PLN ingin membeli kompor induksi, bisa langsung ke kantor PLN. Ada juga menyediakan iya, juga. PLN juga sudah bundling dengan produsen kompor induksi juga. Seperti itu. Jadi kalau tidak ke Tokopedia, silakan bisa ke kantor PLN bermohon untuk pembelian kompor induksi. Harga sama kan? Harga kompetitif. Tetap ya, hari-hari Senin harga naik. Berarti di bawah ada nih? Boleh ada di bawah. Siap. Jadi buat teman-teman, apalagi spesial nih teman-teman yang daerah Cikarang yang dekat sama kantor PLN, datangin aja langsung. Jadi kantor PLN ini juga menyediakan kompor induksi langsung malah. Bisa kali ya, bisa langsung diklaim ya? Bisa langsung. 150.000-nya ya? Iya. Wih, luar biasa. Nah, pokoknya buat teman-teman semuanya yang sudah ada niatan atau bagian UMKM spesialisnya nih, mungkin kan pakai gerobak-gerobak kecil biasanya kan agak ribet kalau pakai yang manual yang api kan, bawa gas segala macam, mending kompor induksi aja. Dan juga terus kelistrikannya langsung ke PLN, jangan kemana-mana. Oke, kalau gitu Bang Rendra, terima kasih nih, saya masih bakal ngobrol soal keselamatan dulu karena lagi musim hujan. Thank you promo infonya dari Bang Rendra. Dan kemana-mana, semua buat kalian Rujuk tetap stay di Rujuk Mobile Podcast. Oke, balik lagi di Rujuk Mobile, masih sama Dinda Putri dan juga Bang Rendra sama Bang Ihsan dari PLN Cikarang. Nah, sekarang kita tadi udah ngebocorin soal promo apa aja sih yang lagi jalan di PLN. Teman-teman bisa manfaatin semuanya untuk pembelian kompor induksi di Marketplace Tokopedia. Spesialnya langsung di sana ada voucher langsung spesial dari PLN. So, sekarang kita ngomongin soal keselamatan. Balik lagi nih sama Bang Ihsan. Bang Ihsan, ini ngomong-ngomong nih udah mulai ber ya, November, September, Desember lah kayak gitu lah ya. Udah mulai masuk cuaca lumayan ekstrim, apalagi menjelang tahun baru. Biasanya awal tahun kan lumayan tuh, kayak beberapa tahun lalu banjir di semua rata. Untuk dari tim PLN ini sendiri atau mungkin timnya, spesialis timnya Bang Ihsan nih, penanganannya gimana sih? Mungkin ke masyarakatnya juga istilahnya ada tips atau apa gitu ya. Betul ya, sekarang ini udah musim September, kemudian sekarang bulan November, Desember. Dan juga mendekati musim penghujan yang memang cukup intens, curah hujan yang tinggi. Kemudian juga bukan hanya curah hujan ya, jadi anginnya pun kencang ya. Memang dari PLN pun kami berkoordinasi dengan aparat setempat, dengan BPBD, dan itu berkoordinasi untuk antisipasi cuaca ekstrim ini. Yang pertama, tentu kami menyiapkan personil dahulu dan peralatan. Jadi kita sudah melaksanakan apel siaga, tanggap darurat bencana untuk menyiapkan pasukan dan juga peralatan untuk antisipasi cuaca ekstrim. Kemudian yang kedua, untuk instalasi PLN terutama gardu listrik yang memang di dua tahun terakhir ini terendam banjir, sudah kami tinggikan. Jadi sudah ditinggikan, mudah-mudahan dengan ditinggikan itu airnya juga tidak semakin tinggi ya. Jadi
Nggak sama debitnya ya? Iya. Peralatan kami tidak terendam. Jadi kalau peralatan tidak terendam, mudah-mudahan tidak terjadi kerusakan ya. Nah, kemudian yang ketiga, kami pun ada tim untuk pemangkasan, terutama yang memang pohon-pohon yang berdekatan dengan kabel kami. Nah, jadi kabel udara. Jadi pohon-pohon ini takutnya ketika terkena angin kencang, ini bisa kena ke kabel udara. Nah, ini apabila masyarakat di sekitar rumahnya ada yang memang pohon yang dekat dengan kabel udara, ini mohon diinformasikan ke PLN atau dilaporkan untuk kita pangkas sesuai dengan jarak tadi ROW. Kemudian yang selanjutnya, apabila memang kondisi curah hujan ini semakin tinggi ya, dan memang ya amit-amit ya, misalkan bencana banjir sudah terjadi ya, misalkan kalau di tahun kemarin tuh memang banyak beberapa lokasi ya di wilayah Cikarang tuh, daerah Cibitung, Tambun, kemudian mana lagi, Jababeka ya. Nah, itu kan memang debit ketinggian air di rumahnya kan memang tinggi ya. Nah, ini untuk pengamanan instalasi listriknya langsung saja dimatikan di MCB yang di rumah. Jadi takutnya ketika air sudah merendam stop kontak apalagi atau misalkan peralatan listrik, kalau sudah terkena air pada saat hidup ya, kalau stop kontak bisa nyetrum gitu ya. Jadi itu lebih bahaya lagi. Jadi langsung saja dimatikan di MCB di rumah. Jadi MCB di rumah langsung saja dimatikan untuk aliran listrik di rumah. Nah, kemudian untuk pengamanan di PLN-nya segera hubungi PLN. Nah, dan segera hubungi PLN untuk kita padamkan instalasi milik PLN. Tapi memang kami itu bersiaga, teman-teman yang bertugas di lapangan selalu mengecek debit kali ataupun sungai. Misalkan Sungai Citarum, kemudian Cibeet, kemudian kali-kali yang di Cibitung kami cek secara rutin, apalagi apabila sudah terjadi hujan nih, misalkan hujan kita sampai semalaman, nah teman-teman langsung cek ya. Jadi takutnya antisipasi air naik ya terkena peralatan kita. Oh, jadi antisipasi dari tim PLN sendiri sudah beberapa, bahkan hampir semua mungkin ya, dari gardunya PLN itu sendiri ditinggikan. Untuk yang di tahun kemarin terendam. Oh, untuk yang fokusnya untuk yang rendam terlebih dulu ya, yang pentingnya. Kalau yang belum mudah-mudahan enggak ya. Enggak. Karena tambah kerjaan. Iya, mudah-mudahan berkurang lah. Iya, itu kan. Nah, maksudnya ini kan dari pelajaran, kalau nggak salah itu yang rata banjir 2019 ya, kalau nggak salah ya. 2020 pas Januari. Iya. Kemudian 2021 kan kemarin Februari yang parah sih 2020. Januari, yang parah 2020 itu kan. Ya. Nah, maksudnya dari si 2020 ke 2021 ini berarti ada penurunan dong setelah antisipasi dari tim PLN itu sendiri yang sebelumnya kena banjir sudah ditinggikan seperti itu. Sudah nggak ada masalah lah. Alhamdulillah kalau untuk kerusakan ya akibat banjir, mungkin nanti itu datanya sih di bidang jaringan ya, bidang jaringan. Tapi memang secara umum alhamdulillah tidak terlalu banyak yang terjadi kerusakan, karena kalau sudah rusak kan peralatannya penormalannya pun memakan waktu. Jadi memang kami antisipasi supaya penormalannya tidak memakan waktu. Misalkan sesudah air surut ya, masyarakat ingin segera untuk dihidupkan atau dinyalakan kembali listriknya. Nah itu ya kami pastikan dulu peralatan tidak rusak. Tuh teman-teman ya, makanya udah dibantu sama tim PLN, udah dikasih solusi kalau ada masalah atau kendala apapun, jangan disepelekan atau langsung lapor aja ke PLN. Makanya ya, jangan coba-coba otak-atik MCD. Iya. Ya. Tapi ngomong MC ini dikit ya. Ini dinamikanya adalah kita di masyarakat masih banyak banget yang awam atau mungkin yang ngerasa nggak apa-apa lah kebutuhan kita gini-gini. Itu sebenarnya PLN itu punya data nggak sih sama orang-orang atau pelanggan-pelanggan yang agak bermain nakal seperti itu sama sambungan listrik mereka sendiri? Iya, tentu di PLN juga kan kita pantau ya untuk semua aset ya, terutama juga aset di pelanggan. Tentu kalau untuk yang pencatatan meter ya, yang untuk pasca bayar atau
yang biasa ya, Iya. pulsa. Nah itu kan memang dicek setiap bulan kan. Itu pun laporannya memang ada. Kemudian yang pulsa pun memang kita pantau. Jadi masyarakat ataupun pelanggan yang ya mencoba-coba apa ya, mengutak-atik ya untuk biar lebih murah. Nah, hati-hati aja gitu. Jangan dilakukan lah. Jadi kalaupun ada gangguan, kemudian ada terkait lagi apa keluhan, jangan lewat ya yang tidak resmi lah. Ya, jadi Jangan lewat, oh langsung- si bapak ini bisa nih. kalau untuk urusan meteran listrik, hubungi langsung PLN aja. Apalagi udah ada aplikasi PLN Mobile ya, Betul, jadi gampang betul. banget. Udah makin kekinian. Ya. Oke, kalau kayak gitu Bang Irsan terima kasih banyak nih, Bang Rendra juga terima kasih Oke. banyak. Tapi jangan kemana-mana dulu, saya mau minta tips buat seluruh masyarakat Indonesia dari Bang Rendra dan juga Bang Irsan. Sebelum kita lanjut ke tips berikutnya, kita break dulu untuk sebentar. Teman-teman tetap di Rujuk Mobile. Masih di Rujuk Mobile dan kali ini kita bakal dengerin tips atau mungkin informasi dari Bang Rendra dan juga Bang Irsan dari PLN Cikarang. So langsung aja deh Bang Rendra kasih tips atau mungkin juga informasi buat masyarakat spesialis Cikarang. Oke, terima kasih masyarakat Cikarang. Kami akan berikan tips ya, tentunya yang berkaitan dengan PLN. Jadi jangan lupa membayar listrik sebelum tanggal 20, sebelum petugas PLN melakukan pemutusan. Selanjutnya, teman-teman jangan lupa untuk download PLN Mobile. Kenapa? Seluruh promo di PLN itu bisa diakses lewat PLN Mobile. Tidak hanya itu saja, PLN Mobile tentunya masyarakat jika ingin membeli token listrik atau melihat informasi pembayaran listrik, tagihan listrik, ada di situ semuanya. Ada juga terkait masalah pengaduan ataupun komplain terkait PLN, bisa juga dilakukan di PLN Mobile. Seperti itu. Soal promo berarti ada semua di PLN Ya, Mobile ya? soal promo semuanya ada di PLN Mobile. Semuanya jika ingin mendapatkan promo di PLN, pastinya sudah ada di PLN Mobile. Wih, Ya. mantap. Selain itu juga tambahan Boleh. PLN Mobile, PLN juga ada promo lainnya. Apa tuh? Ya. Saat ini kita sedang mengembangkan jaringan untuk internet. Ya, masyarakat butuh melakukan Zoom ya, daring ya, itu kalian bisa menyediakan dengan Iconet. Ya, itu adalah anak perusahaan kami. Itu kita juga bundling dengan Iconet. Jadi Oke. kalau Teh Dina ingin menggunakan internet ya, bisa lewat PLN juga. Wah, daftarnya di aplikasi PLN Mobile juga. Iya, dapatnya di PLN Mobile juga. Semuanya udah lengkap ya. Semuanya sudah lengkap. Ada tambahan lagi mungkin dari Bang Rendra? Ya, tentunya yang tadi kita bahas masalah kompor induksi, ya itu bisa mendaftar di PLN di sekitaran masyarakat ya. Di PLN Cikarang ini ada 4 ULP, unit layanan pelanggan kami ya. Itu ada ULP Tambun, ULP Cibitung, ULP Lemah Abang dan Cikarang Kota. Tentunya masyarakat sudah tahu lokasinya semuanya. Oke, jadi buat semua teman-teman Cikarang yang mau beralih ke kompor induksi, PLN yang tadi disebutin sama Bang Rendra udah menyediakan semuanya pastinya. Oke, kalau kayak gitu, kalau dari Bang Irsan kasih tips dan trik mungkin buat masyarakat biar lebih aman. Iya. Tadi udah sempat saya sampaikan ya untuk yang peduli instalasi listrik. Jadi yang paling penting terkait dengan KWH meter ini jangan diutak-atik ya, jangan diutak-atik, hubungi PLN ya, terkait KWH meter. Kemudian untuk yang instalasi listrik di rumah, hubungi petugas ataupun instalatir yang kompeten ya. Jadi kalau untuk instalasi rumah kan itu memang wilayah pelanggan ya, tidak masuk di wilayah PLN ya. Jadi mohon kalau misalkan mau menyuruh orang yang membetulkan listrik, memasang listrik di instalasi rumah ya, itu bisa di mobile ya kalau nggak salah ya, yang listrikku ada, bisa di sana juga. Jadi lengkap lah ya. Jadi selain kita menggunakan listrik itu dengan benar, tentu ya kita juga harus mengamankan listrik itu juga. Wih, berarti yang penting aman listriknya ya. Oke, pokoknya buat teman-teman semua yang pengen tahu informasi pembayaran, info stimulus juga dan juga info-info terupdate serta promosi yang paling baru dari PLN,
Langsung aja download aplikasinya dan jangan lupa download PLN Mobile. Oke, semuanya Kawan Rujuk, terima kasih sudah menyaksikan Rujuk Mobile hari ini. Terima kasih Bang Rendra, terima kasih Bang Irsan dari PLN Cikarang, dan terima kasih buat Cafe Famous PLN Cikarang. So, Dina Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.